Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Syarifa dan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya dijelaskan oleh Bu Rika mengenai key research, key activities, dan key partnership. Yang pertama adalah key research, yaitu segala hal yang kita butuhkan supaya value proposition kita bisa terdeliver kepada setiap orang ataupun calon customer. Di dalam key research, ada fisikal dapat berupa aset inventory, bahan mentah ataupun mesin produksi. Lalu yang kedua ada intelektual, dapat berupa barang maupun bukan barang dan biasanya perusahaan di bidang jasa. Kekayaan intelektual juga dapat diperoleh misalnya perusahaan tersebut mengeluarkan produk baru, lalu pembuatan vaksin juga dapat dikatakan sebagai intelektual. Lalu ada human di mana produk kita bisa terdeliver ke setiap orang, pasti membutuhkan orang yang dapat dikatakan sebagai karyawan. Lalu ada finance, yaitu pendapatan keuangan dari injeksi saham misalnya. Key activities adalah kegiatan utama yang kita lakukan terhadap key resources. Contohnya seperti production, problem solving, platform, dan network. Contoh dari production itu seperti produksi dari bahan mentah, jadi dijual seperti barang jadi. Lalu untuk problem solving seperti konsultan IT dan lain-lain. Lalu ada platform dan network. Di sini dilakukan biasanya oleh perusahaan seperti marketplace Gojek, Google, dan lain-lain. Key partnership akan menentukan bisnis model kita akan seperti apa. Bagian ini adalah di mana kita perlu berelasi dengan banyak orang atau perusahaan agar mendukung key activities dan yang dapat membuat value suatu jasa atau produk menjadi lebih baik. Key partnership. Metode yang dapat dilakukan adalah satu, strategic alliance between non-competitors, yang artinya seperti kerja bareng kemudian menjual bersama-sama seperti di Tokopedia karena barangnya mahal, kemudian ia bekerja sama dengan Kredivo agar bisa membeli barang yang mahal dengan cara mencicil. Kemudian ada cooperation strategic partnership between competitors. Salah satu cara mengurangi kompetitor yaitu dijadikan partner. Misalkan Apple dengan Samsung, di mana Samsung menjual beberapa komponen kepada iPhone. Joint venture new business, di mana ini adalah menggabungkan dua produk, iPhone secara fisik, kemudian Samsung menjual audionya. Jadi dia membuat suatu usaha baru berkolaborasi. Buyer supplier relationship to assure reliable supply. Ini seperti maintain supplier agar barang didiskon jadi ready untuk usahanya. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih kita butuh key partnership. Nah, yang disampaikan oleh Bu Rika Peng kemarin, yang pertama ada optimization and economy of scale. Optimization, mengoptimalkan, dan economy of scale. Apa sih economy of scale itu atau skala ekonomi? Skala ekonomi merupakan keuntungan biaya yang diperoleh perusahaan ketika produksi menjadi efisien. Ini bisa kita ambil contoh kalau misalnya kita punya key partnership-nya itu para reseller. Nah, jadi bisnis kita semakin melebar, namun efisiensi biayanya juga sangat efektif. Karena misalnya kita mengurangi biaya untuk promosi-promosi, jadi bisa dilakukan oleh resellernya di daerah-daerah tertentu gitu kan. Nah, yang kedua ada reduction of risk and uncertainty. Reduction of risk and uncertainty di sini yang dimasukkan oleh Bu Rika Peng adalah di mana kita masuk ke suatu market terus gagal, kita harus mencari partner dengan tujuan yang sama, jadi beban tidak terlalu berat. Misal, kalau misalnya kan Permen nih menjualnya tentang semen, kita jangan nyari partnershipnya yang jualnya kosmetik, tapi harus juga cari yang toko bahan bangunan. Apalagi kalau misalnya kita punya partnershipnya itu sudah punya nama, itu sangat menguntungkan banget untuk perusahaan baru seperti yang baru-baru mulai, yang online kayak gitu. Nah, yang ketiga ada acquisition of particular resources and activities. Di sini misalnya ada tenaga konsultan nih, misalnya kita tenaga konsultannya sudah selesai, sudah habis kontraknya misalnya gitu kan, kita bisa pinjem ke partnership yang kita punya. Jadi saling menguntungkan satu sama lain, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.